Assalamualaikum. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami beberapa ayat yang luar biasa dari surah Al-Baqarah. Ini bukan sekedar cerita loh, ini adalah rangkaian argumen yang super tajam dan strategis. Diturunkan di salah satu momen paling genting dalam sejarah Islam. Yuk kita langsung mulai? Oke, coba kita bayangkan suasana Madinah di tahun kedua Hijriyah. Situasinya lagi panas-panasnya. Kemenangan kaum muslimin di Perang Badar itu mengubah segalanya. Peta kekuatan langsung berubah total. Dan di tengah kota yang penuh tensi ini, ada sebuah panggung perdebatan yang sangat sengit. Konteks ini penting banget untuk kita pahami. Jadi, ayat-ayat yang akan kita bahas ini nggak turun dalam ruang hampa. Ini adalah intervensi ilahi di tengah-tengah debat yang taruhannya besar, otoritas keagamaan. Suku-suku Yahudi di Madinah yang sangat membanggakan nasab mereka sebagai Bani Israel dan status mereka sebagai ahlul kitab, mulai secara terbuka menantang kenabian Rasulullah. Dan disinilah wahyu turun untuk menjawab tantangan mereka. Lebih spesifik lagi, kita akan membedah 9 ayat berturut-turut dari ayat 53 sampai 61 di surah Al-Baqarah. Mari kita lihat gimana Al-Quran dengan begitu indahnya membongkar argumen mereka satu persatu. Nah, strategi retorika Al-Quran di sini, Masya Allah, brilian sekali. Al-Quran justru memakai sejarah Bani Israel sendiri untuk meruntuhkan klaim-klaim superioritas mereka. Setiap penggalan kisah yang diangkat itu ibarat tamparan historis yang membangunkan mereka dari kesombongan. Coba perhatikan frasa yang terus diulang ini. Wa'idh atau dan ingatlah ketika. Ini seperti tabuhan genderang yang terus berbunyi, memanggil kembali memori kolektif mereka, menjadikan sejarah mereka sendiri sebagai saksi utama di pengadilan argumen ini. Tamparan pertama. Bisa dibayangkan? Baru saja melihat mujizat terbesar. Laut terbelah, mereka diselamatkan dari Fir'aun. Begitu Nabi Musa pergi sebentar, mereka langsung jatuh menyembah patung anak sapi. Ini adalah pengingat tentang pembangkangan di level yang paling fundamental. Al-Quran gak berhenti di situ, ia terus melanjutkannya. Dan dengan setiap wa'idz, setiap pengingat, argumen yang dibangun jadi semakin kokoh, lapis demi lapis, dan semakin sulit untuk dibantah. Tamparan kedua, sebuah permintaan yang bukan cuma menunjukkan ketidakdewasaan spiritual, tapi juga rasa tidak hormat yang luar biasa pada nabi mereka sendiri, Musa alaihissalam. Permintaan yang saking kurang ajarnya, mereka sampai disambar petir sebagai hukuman. Dan sekali lagi, Al-Quran kembali mengarahkan sorotan tepat ke masa lalu mereka, membangun sebuah kasus yang sangat sistematis, yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Ini dia tamparan ketiga, dan ini yang paling kena. Mereka diperintahkan masuk kota sambil bersujud dan bilang hitah, yang artinya ampuni kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ganti kata itu dengan ejekan. Nah, tindakan mengubah firman Tuhan ini jadi cerminan langsung dari apa yang dituduhkan pada mereka di Madinah, menyembunyikan dan mengubah isi Taurat tentang kedatangan Nabi terakhir. Nah, sekarang kita pindah gigi sedikit. Kita bergeser dari apa yang terjadi dalam sejarah mereka ke bagaimana Al-Quran menceritakannya. Karena disinilah letak kejeniusan linguistik yang sesungguhnya. Pertanyaan ini krusial banget. Karena dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun yang dipilih secara kebetulan. Semuanya presisi. Yuk kita coba bedah beberapa contohnya. Di ayat 53, Taurat disebut Alkitab dan juga Al-Furqan. Kenapa dua-duanya disebut? Al-Quran mau mengingatkan mereka tentang fungsi sejati Taurat. Taurat itu adalah Furqan, sebuah kriteria, standar untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ironis kan, mereka punya alat pembeda itu, tapi gagal menggunakannya untuk mengenali kebenaran Nabi Muhammad SAW yang justru sudah tertulis di dalamnya. Ini dia klimaks dari seluruh rangkaian argumen. Sebuah pertanyaan tajam yang dulu dilontarkan Nabi Musa ke kaumnya, tapi sekarang gaungnya terdengar begitu keras di telinga para pendebat di kota Madinah. Pertanyaan ini menusuk langsung ke jantung mentalitas mereka. Ayo kita bedah pertukaran ini. Pilihan katanya luar biasa. Ada kata adna untuk sesuatu yang lebih rendah, dan khair untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Mereka menukar manna dan salwa, makanan dari surga, simbol petunjuk dan rahmat dengan apa? Bawang dan timun. Simbol dari kesenangan duniawi yang remeh dan sementara. Ini adalah metafora yang begitu sempurna untuk menggambarkan pilihan spiritual mereka, menukar petunjuk dari langit demi kepentingan dunia yang rendah.
Meskipun ayat-ayat ini turun untuk konteks dan audiens yang sangat spesifik, pesannya bergema melintasi waktu, menjadi cermin universal untuk kita semua, untuk seluruh umat manusia. Jadi, setiap kelompok di Madinah itu dapat pelajaran yang berbeda dari cermin ini. Buat kaum muslimin, ini pengingat. Kemuliaan itu datang dari iman dan takwa, bukan dari nasab. Untuk suku-suku Yahudi, pesannya telak. Perbuatan nyata itu jauh lebih penting daripada sekedar klaim keturunan. Dan untuk orang-orang munafik, ini jadi gambaran yang jelas tentang betapa bodohnya menukar kebenaran ilahi dengan keuntungan duniawi. Pada akhirnya, kisah Bani Israel ini melampaui sekat-sekat sejarah. Ia menjadi sebuah kritik yang sangat tajam terhadap penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja di komunitas mana saja. Penyakit apa itu? Kufur nikmat dan materialisme. Kecenderungan untuk selalu merasa kurang dan terus menginginkan hal-hal yang sebenarnya lebih rendah nilainya. Maka, pertanyaan ini kembali pada diri kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan kita tanpa sadar melakukan pertukaran bodoh yang sama? Kapan kita lebih memilih bawang duniawi, hal-hal yang fana dan remeh, lalu meninggalkan emas akhirat yang abadi? Ini adalah sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.